Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Potensi untuk menjadi pemain utama industri ini semakin kuat seiring dengan industri halal global yang terus berkembang pesat. Lalu bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mengembangkan potensi industri halal dan seberapa pentingkah produk bersertifikat halal mampu menguasai pasar dunia? Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 236 juta jiwa atau 12% dari seluruh populasi muslim dunia, sehingga Indonesia memiliki kebutuhan produk halal yang besar. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan menjelaskan bahwa potensi ekspor produk halal Indonesia mencapai 637 triliun, di mana potensi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Sepanjang 2024, transaksi halal itu ada 637 triliun transaksi halal. Dan ternyata kalau kita buka data, itu terjadi hanya dari 3 jutaan ya pengusaha. Bayangkan coba, sedangkan kita punya 60-an juta pengusaha. Jadi angka ini sebenarnya baru kecil sekali. Jadi kalau kita tertib halal, ya sisanya itu yang 57 juta pengusaha itu segera mendapatkan sertifikasi halal, segera bertransformasi menjadi halal, itu kan angkanya kan naik gitu secara signifikan. Angka itu sangat kecil kalau dibanding dengan transaksi halal dunia sebesar 20.600 triliun itu. Nah itulah, khususnya dengan ISQ ini akan menjadi 5 elemen. Yang pertama ada LP3H ISQ, ada LPH ISQ, ada LPK ISQ, ada LSP, ada LHRN juga. Maka dengan alumni yang sudah mencapai 2 juta yang semuanya akan dikerahkan untuk membantu tercepatan akselerasi daripada sertifikasi halal ini punya peran yang sangat signifikan untuk pertama, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mencapai pertumbuhan 8% dan Indonesia emas di tahun 2045, mudah-mudahan. Untuk itu, Universitas UAG menggelar seminar bertajuk The Future of Halal Supply Chain, di mana ruang diskusi ini mempertemukan dengan para pakar, seperti pendiri Universitas UAG, sekaligus motivator, Ari Ginanjar, Profesor Marco Timan, peneliti dari Belanda yang meneliti tentang halal supply chain pertama di dunia, hingga Kepala BPJPH, di mana diskusi ini akan membagikan wawasan terbaru dan solusi inovatif untuk masa depan rantai pasok halal. Ada 5 hal tadi. Yang pertama adalah LP3H, sehingga alumni-alumni ISQ kita kerahkan untuk sebagai pendamping. Yang kedua adalah LPH, supaya di seluruh Indonesia, dan itu di mana alumni ISQ yang punya usaha tentu juga kita melayani masyarakat supaya mendapatkan jasa dengan LPH. Kemudian karena ini universitas, kita juga akan membangun LPK dengan yayasan kita juga. Dan semua 5 elemen tadi. Harus optimis, kita punya waktu 20 tahun untuk mewujudkan itu. Pemain utama industri halal di Indonesia masih menjadi tantangan. Pasalnya, dilihat dari data BPJPH menunjukkan 30 juta produk usaha memerlukan sertifikat halal. Namun hingga kini baru 725 ribu produk bersertifikat halal dan 405 ribu berasal dari UMKM. Untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas UAG menghadirkan program studi teknik industri halal supply chain. Itu yang masih sedikit. Makanya dengan adanya seminar ini buat mahasiswa, wawasan mereka tentang potensi ilmu ini, potensi sebagai bisnis yang akan besar di Indonesia, potensi membantu masyarakat untuk lebih menyediakan supply chain halal, barang-barang halal itu juga jadi lebih besar. Jadi karena terbatas informasinya, dengan adanya ini jadi makin luas gitu ya, untuk bisa lebih dimengerti lagi ilmunya, dan juga nanti bisa menggerakkan nggak cuma mahasiswa tapi orang-orang di luar untuk gimana nih caranya kita support supaya terbangun ekosistem halal di Indonesia. Jadi alhamdulillah untuk saat ini Prodi Teknik Industri Halal Supply Chain yang pertama di Indonesia untuk saat ini. Kemudian alhamdulillah sudah berjalan baru 1 tahun. Kemudian kita tentunya memiliki goals. Di antaranya juga menjadikan mahasiswa ini menjadi salah satunya menjadi auditor halal, penyelia halal, kemudian menjadi quality halal insurance, kemudian halal supply chain analyst.
Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Marco betapa pentingnya halal supply chain ini di dunia khususnya, di Indonesia khususnya, umumnya di dunia ini. Jadi tidak hanya apa itu halal, kemudian tidak hanya apa itu kebersihan, tidak hanya apa itu thayyib, tapi semua atau halal ini mencakup sesuatu yang baik dan cakupannya tidak hanya bagi umat muslim. Diharapkan dengan adanya kolaborasi semua pihak, baik BPJPH dan adanya ILSQ Center bisa menjadi pusat layanan terpadu produk halal, mulai dari konsultasi, lembaga pemeriksaan halal, lembaga pendamping proses produk halal, lembaga pelaksana pelatihan, hingga LSP yang melakukan sertifikasi dan auditor. Dan target Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, serta Indonesia menjadi pusat halal dunia bisa terwujud.